Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wifi Amila Rosi dengan NIM 21042095 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi 6, yaitu mengenai tanah negara dan hak ulayat. Pengertian hak ulayat. Hak ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah adatnya atau tanah ulayat sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat adat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak ulayat juga memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama, terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum, adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Pengakuan hak ulayat dan perundang-undangan. Pada pasal 3 UU PA menegaskan keberadaan hak ulayat dengan menyatakan, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain yang lebih tinggi. Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UPA tetap dibatasi oleh eksistensinya dan pelaksanaannya. Artinya, pengakuan itu akan diberikan kepada hak ulayat yang memang secara faktual masih berlangsung, dan bahwa pelaksanaan hak ulayat itu harus memperhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Kemudian, sifat hak ulayat. Hak ulayat bersifat hak komunal atau hak bersama dari sekelompok masyarakat hukum adat, dengan kata lain tidak dimiliki perorangan, oleh karenanya objek tidak dapat dijual belikan tanpa persetujuan pimpinan adat yang bersangkutan. Warganya hanya boleh menikmati hasil atau tempat berusaha sehari-hari, dan pihak lain yang di luar kelompok masyarakat hukum adat tersebut tidak diperkenankan menguasai atau melakukan aktivitas pada wilayah tersebut, kecuali dengan persetujuan pimpinan adat yang bersangkutan. Selanjutnya, kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat. Yang pertama, adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat. Yang kedua, adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum atau ruang hidup yang merupakan objek hak ulayat. Yang ketiga, adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum. Pengertian tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu. Tanah itu disebut juga tanah negara bebas, landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan telah tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ruang lingkup tanah negara. Yang pertama, tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya. Yang kedua, tanah-tanah hak yang berakhir jarak waktunya dan tidak diperpanjang lagi. Yang ketiga, tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris. Yang keempat, tanah-tanah yang ditelantarkan. Yang kelima, tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum. Secara substansial, tanah negara pada rezim sebelum UU PA dapat dikelompokkan pada dua perbedaan utama, yaitu antara free land domain atau tanah negara bebas dan unfree land domain atau tanah negara tidak bebas. Dalam sistem hukum tanah nasional tidak dikenal perbedaan substansi yang sedemikian rupa, karena secara konsepsional seluruh tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanah yang dikuasai oleh negara,
berdasarkan hak menguasai dari negara atau HMN. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.